menerima dia, menyerupai dia, memberitakan dia, MD Yes. Salam damai sejahtera, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur GKT 3 PPI Araya telah memasuki usia yang ke-22 tahun. Semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Semuanya adalah karena pimpinan Tuhan. Oleh karena itu hari ini mari bersama-sama kita beribadah, bersyukur di hadapan Tuhan. Saya undang jemaat untuk berdiri, kita akan mengambil saat teduh. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian, kasih karunia daripada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, memberkati jalannya ibadah kita, mulai dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jaminan kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga merupakan jaminan kehidupan kita, khususnya di dalam masa-masa yang sulit ini. Percayalah, Yesus bersama dengan kita dan Yesus menjadi jaminan mulia di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian jaminan mulia. Jaminan mulia yang padaku, Yesus Tuhanku, penebusku. Kini ku jadi waris surga, lahir baru oleh Roh Kudus. Kami masyurkan, kami puji kasih Tuhan. Kami persilakan duduk kembali. Dengarkanlah akan firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur 69 ayat yang ke-31 berbunyi demikian. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Selamat ulang tahun GKT 3 PPI Araya. Tetap tekun,
menerima dia, menyerupai dia, memberitakan dia. MD yes. Selamat ulang tahun GKT 3 PPI Araya. Tetap semangat. Menerima dia, menyerupai dia, memberitakan dia. MD yes. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah Anda merasa kesepian? Atau pernahkah Anda merasa banyak sekali masalah di dalam hidup Anda? Ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita hanya perlu mendekatkan diri kepadanya, dan Tuhan Yesus akan menuntun hidup kita. Mari bersama kita pujikan lagu Bahwa Aku Dekat ke Salib-Mu. Mari bersama kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau mengampuni kami semua dan pimpinlah kami ke dalam jalan yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Sebagai orang yang telah diampuni dosanya, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru sebagai penuntun hidup kita dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Selamat ulang tahun GKT 3 PPI Araya. Tetap berjuang, menerima dia, menyerupai dia, memberitakan dia. MD yes.
Selamat ulang tahun GT3 PPI Araya. Tetap setia, menerima dia, menyerupai dia, memberitakan dia. MD Yes. Saya undang jemaat untuk berdiri bersama-sama orang-orang percaya sepanjang zaman dan abad. Kita akan mengikrarkan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Saudara yang terkasih, mari kita menyatukan hati kita untuk menaikkan beberapa doa syafaat. Mari kita menundukkan kepala sejenak. Allah Bapa yang di dalam surga, kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan, untuk menaikkan beberapa doa syafaat kami. Kami serahkan Tuhan anak-anak-Mu yang sedang beribadah saat ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan pimpin mereka ke dalam tangan-Mu, baik itu di dalam rumah tangganya, baik itu di dalam kerjaannya ataupun usahanya. Bagi anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami kesulitan, pergumulan yang begitu hebat, kami mohon tolong dia Tuhan agar selalu bersandar di hadapan-Mu, karena hanya Tuhan yang mampu melakukannya. Kami juga serahkan para lansia Tuhan, agar mereka selalu Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kebahagiaan, agar senantiasa bersukacita di dalam masa-masa seperti ini. Kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta kami, Pendeta Eli Tuhan. Kami mohon berikanlah hikmat, kepandaian, kebijaksanaan di dalam memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memimpinnya, serta berkati keluarga dan anak-anaknya. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Berkati dia di dalam pelayanannya agar selalu memuliakan Engkau Tuhan. Khususnya GKT 3 PPI Araya yang sedang berulang tahun, semoga semakin jaya mendapatkan berkat yang begitu melimpah, memuliakan nama-Mu selalu Tuhan. Tidak lupa juga kami berdoa bagi dokter, tim perawat, Tuhan berikan kesabaran, kekuatan dalam merawat orang-orang sakit. Dan para ahli yang sedang mencari vaksin, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kepandaian Tuhan, agar mereka segera mendapatkan vaksin itu. Tuhan Yesus, inilah doa kami, yang kami alaskan hanya di dalam tangan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, di saat kita mengalami permasalahan, kesedihan yang bertubi-tubi, luka hati yang paling dalam, kita merasa tidak diakui. Maka dari itu, mari kita tetap datang kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mampu menyembuhkan luka hati kita. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan, ku bernyanyi tentang Yesus. Hatiku
sucikan hatiku. Ku bernyanyi tentang Yesus, bagiku yang terindah. Yalah Tuhan mukalisku, mati untuk daku. Di tengah segala manusia, Dialah yang terindah. Segala rahmat anugerah, semua pemberiannya. Ku bernyanyi tentang Yesus, bagiku yang terindah. Yalah Tuhan mukalisku, mati untuk daku. Dia sungguh setiawan, pelindungku yang kukuh. Meski ombak bergelombang, sandarnya takkan goncang. Ku bernyanyi tentang Yesus, bagiku yang terindah. Yalah Tuhan mukalisku, mati untuk daku. Ku bernyanyi tentang Yesus, bagiku yang terindah. Yalah Tuhan mukalisku, mati untuk daku. Baik saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pada kesempatan ini kami boleh bersuka cita bersama-sama karena pertolongan Tuhan untuk GKT 3 PPI Araya Malang karena boleh mencapai ulang tahun yang ke-22. Terima kasih Tuhan, dan menandai rasa syukur kami ini, kami sadar bahwa kami perlu firman Tuhan yang menuntun kami, menolong kami supaya kami makin mengerti isi hati Tuhan dan kehendak Tuhan bagi kehidupan dan pelayanan kami. Karena itu Tuhan, kami mau mendengar firman. Tuhan berikan kepada kami akal budi pikiran yang baik untuk memahami firman-Mu, hati yang mau menerima firman-Mu, dan terlebih lagi adalah kehendak yang baik untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Mari Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-22 buat GKT 3 PPI Araya Malang. Kiranya dengan ulang tahun yang ke-22 ini semakin berguna dan semakin giat di dalam pekerjaan Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita dengan tema gereja yang bersatu. Dan ayat yang akan saya bahas adalah Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, hari ini saudara merayakan ulang tahun
gereja saudara yang ke-22. Dan ini satu usia yang tidak sedikit. Tentu juga selama 22 tahun saudara telah merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana langkah demi langkah Tuhan memimpin gereja saudara sampai dengan 22 tahun ini. Dan karenanya saudara, kita bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan itu. Tapi satu hal yang harus kita pikirkan juga dan renungkan juga adalah bahwa apakah dalam perjalanan pelayanan hidup gereja kita ini, apakah kita sudah cukup mempunyai kesatuan seperti yang diharapkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Nah, hari ini kita melihat atau membaca dari surat Filipi, surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi ini adalah jemaat yang sebenarnya sangat bagus. Beberapa hal dapat dicatat dari bagusnya mereka, karena mereka dikatakan adalah gereja yang setia di dalam persekutuan dengan berita Injil. Itu nampak di dalam pasal 1 ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Berarti gereja Filipi adalah gereja yang mempunyai persekutuan dengan berita Injil. Maksudnya gereja yang setia kepada Injil. Ada banyak gereja tidak lagi setia kepada Injil yang sejati. Tapi gereja Filipi adalah gereja yang setia pada Injil yang sejati. Atau maksud ayat ini juga mungkin merupakan mereka itu adalah bersekutu di dalam pekerjaan pemberitaan Injil. Maka gereja Filipi gereja yang bagus karena aktif dalam pemberitaan Injil. Juga mereka dicatat juga tentang bagusnya gereja ini karena mereka sangat mengasihi hamba-hamba Tuhan. Terutama Paulus yang adalah pendiri gereja ini. Di dalam pasal 4 ayat 10. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Itu kata-kata Paulus. Berarti Paulus sangat menyadari jemaat Filipi adalah jemaat yang sangat mengasihi dirinya. Lalu juga kasih mereka kepada Paulus itu bukan hanya dalam pikiran, dalam perasaan saja. Tapi dilakukan, diwujud nyatakan melalui pertolongan kepada Paulus ketika Paulus ada di dalam penjara. Dan itu bisa terlihat dari pasal 4 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Jadi gereja di Filipina adalah gereja yang luar biasa. Nah, tapi saudara-saudara, sekalipun gereja ini luar biasa dan punya sejumlah hal yang positif, ada satu masalah di tengah-tengah jemaat ini. Yakni jemaat ini mengalami semacam perpecahan atau ketidaksatuan. Dan itu muncul di pasal 4 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Eudia ku nasihati, Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sugos temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Di sini dikatakan Eudia ku nasihati, Sintike ku nasihati. Supaya sehati sepikir, artinya antara Eudia dan Sintike ada ketidaksatuan. Tidak satu hati, tidak sepikir di dalam Tuhan. Karena itu Paulus minta kepada Sugos, tolonglah mereka. Berarti gereja ini adalah gereja yang bagus. Tapi ada satu masalah serius di dalamnya adalah ada perpecahan. Dan karenanya Paulus memberikan nasihat kepada gereja ini. Seperti nampak dalam pasal 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Paulus memberikan nasihat kepada gereja ini supaya mereka bersatu seorang akan yang lain. Dan karenanya hari ini kita mau belajar dari nasihat Paulus kepada jemaat ini tentang kesatuan jemaat. Karena itu tema kita hari ini adalah gereja yang bersatu. Nah, apa yang Paulus nasihatkan kepada gereja Filipi supaya mereka bisa bersatu? Ada beberapa hal yang dia lakukan. Atau dia mengemukakan ada beberapa cara supaya kesatuan rohani itu dapat tercipta di tengah-tengah jemaat Filipi. Dan itu jugalah pesan yang mau disampaikan Tuhan kepada jemaat di sini pada hari ini. Nah, hal yang pertama yang merupakan cara untuk mengusahakan kesatuan itu adalah kita tidak boleh mencari kepentingan diri sendiri. Tidak boleh mencari kepentingan diri sendiri. Perhatikan pasal 2 ayat 3 bagian A.
dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Lalu pasal 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Maka saudara-saudara, cara supaya gereja bersatu adalah tidak boleh ada yang mencari kepentingan diri sendiri. Kata kepentingan diri sendiri di dalam ayat yang ketiga itu diterjemahkan dari kata Yunani eritheia, dan itu mengandung makna ambisi yang bersifat egois. Karena itu di dalam terjemahan New American, di dalam terjemahan NIV dipakai do nothing out of selfish ambition. Janganlah melakukan apapun yang ditimbulkan oleh ambisi yang egois. Nah, ini benar saudara-saudara. Adanya keinginan untuk meninggikan diri itu akan melahirkan persaingan. Dan persaingan yang satu atau ketidaksenangan terhadap persaingan atau keinginan yang bersifat ambisi itu akan membuat terjadinya persaingan di dalam gereja Tuhan. Sehingga lalu muncul ketidaksenangan dan permusuhan. Kita bisa melihat dari contoh Alkitab saja. Di dalam Matius 20 ayat yang ke-20-21 kita baca di sana bahwa Yakobus dan Yohanes dengan mempergunakan ibu mereka itu melobi kepada Yesus. Supaya apa? Supaya mereka seorang bisa duduk di sebelah kiri dan kanan dari Tuhan Yesus dalam kerajaannya. Ini jelas menunjukkan bahwa Yakobus dan Yohanes itu mempunyai ambisi di posisi-posisi yang terpenting di samping Yesus. Jadi ada satu ambisi yang sifatnya egois. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Kalau kita melihat di dalam Matius 20-24. Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Nah, jadi saudara, ketika Yakobus dan Yohanes itu mempunyai ambisi. Ambisi itu menghasilkan kemarahan kepada 10 murid yang lain. Mengapa murid-murid yang lain itu kok menjadi marah? Kelihatannya karena murid-murid yang lain juga mempunyai ambisi yang sama. Tapi mereka marah karena ternyata sudah keduluan Yakobus dan Yohanes. Karena itu seorang yang namanya I. Williams dia mengatakan ambisi dari seorang menciptakan iri hati dalam orang-orang lain yang mempunyai perasaan yang sama. Nah, kalau di dalam Matius 20 ini kita melihat ada ambisi dari dua orang murid yaitu Yakobus dan Yohanes. Maka dalam ayat 24 kita juga melihat ambisi dari 10 murid yang lain. Jadi akhirnya kita bisa lihat bahwa semua murid mempunyai ambisi yang sama. Dan ini menunjukkan betapa bahayanya ambisi itu. Ambisi yang bersifat egois itu akhirnya merusak kesatuan di dalam jemaat. Kesatuan di dalam gereja. Karena itulah maka kita renungkan diri kita. Apakah ada di sepanjang kita melayani bersama, kita hidup bersama dalam sebuah komunitas pelayanan, adakah yang mempunyai ambisi-ambisi yang bersifat egois? Kenapa saya tekankan bersifat egois? Karena ambisi tidak selamanya itu salah. Ada orang yang berambisi tapi untuk kemuliaan Tuhan. Tapi yang dibicarakan di sini adalah ambisi yang bersifat egois seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Karena itulah, maka penting bagi kita untuk merenungkan apakah di dalam diri saudara ada egoisme yang bersifat atau ada ambisi yang bersifat egoisme dan keinginan menonjolkan diri, menyombongkan diri. Jikalau ada, maka penting bagi kita untuk bertobat dari semua sifat itu. Karena apa? Karena itulah yang bisa memecahkan gereja. Kesatuan murid-murid Kristus itu hancur gara-gara masing-masing di antara mereka mempunyai ambisi yang negatif. Paulus memberikan nasihat agar ambisi yang bersifat negatif atau egois seperti itu harus dibuang. Dan sebagai caranya adalah memperhatikan kepentingan orang lain. Di dalam ayat yang keempat ada kata-kata, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Nah, karena itu saudara pikirkan ini. Apakah saudara memperhatikan orang lain? Apakah saudara memperhatikan kerohanian orang lain? Apakah saudara memperhatikan juga bagaimana saudara-saudara seiman di dalam melayani, di dalam bertumbuh bersama-sama, di dalam kebenaran firman Tuhan? Apakah saudara mendoakan mereka juga?
dengan tidak mempunyai ambisi yang egois di satu sisi, dan di sisi lain kita memberikan perhatian kepada orang lain, maka ini akan menghindarkan kita dari perpecahan. Ingatlah saudara, iblis banyak kali menjatuhkan gereja justru dari aspek ini. Iblis tahu bahwa jikalau ada kesatuan antara orang-orang Kristen atau gereja Tuhan, maka menjadi kesulitan bagi mereka. Karena itulah maka iblis seringkali membuat kita cekcok satu sama lain dengan kepentingan diri sendiri, dan iblis mencari kesempatan untuk meraih suatu keuntungan dari perpecahan di antara kita. Karena itulah maka cara supaya gereja tetap bersatu adalah jangan mencari kepentingan diri sendiri, atau kepentingan orang lain juga harus diperhatikan. Itu yang pertama saudara. Yang kedua adalah bahwa cara supaya kita menjaga kesatuan adalah kita harus rendah hati dan menganggap orang lain lebih baik dari diri kita sendiri. Kalau kita perhatikan ayat yang ketiga, dikatakan di sana, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Lebih utama dari diri sendiri. Kata-kata lebih utama ini diterjemahkan berbeda-beda. Dalam New American Standard Bible itu dipergunakan kata more important, lebih penting. Jadi harus menganggap orang lain lebih penting dari kita. Di dalam New International Version itu digunakan kata-kata better, lebih baik dari kita. Jadi untuk menjaga kesatuan gereja, pertama tadi kita tidak boleh cari kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain. Tapi cara yang kedua adalah harus bisa menganggap orang lain lebih utama dari kita, lebih penting dari kita, atau lebih baik dari kita. Nah saudara, perhatikan sesuatu yang indah di sini, di mana Paulus menempatkan kata-katanya dalam hubungan yang kontras antara frase yang satu dengan frase yang lain. Coba perhatikan ayat yang ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, dan hendaklah dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Kalau kita perhatikan, bandingkan ini dengan ayat 4, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Kalau saudara lihat perbandingannya, maka kepentingan sendiri di ayat yang ketiga itu dikontraskan dengan kepentingan orang lain di ayat yang keempat. Dan puji-pujian yang sia-sia di ayat yang ketiga itu dikontraskan dengan rendah hati di ayat yang ketiga bagian B. Nah, maka di sini saudara-saudara, kalau kita mau berusaha bersatu, satu hal yang harus kita pikirkan, kalau kita mau berusaha bersatu, kita akan berusaha mendekat seorang akan lain. Pada waktu kita mendekat seorang akan yang lain, maka kita akan ada kemungkinan bahwa kita akan melihat orang lain, menilai orang lain. Dan akhirnya kita bisa melihat kejelekan orang lain. Melihat kejelekan sesama kita, melihat kejelekan saudara seiman kita. Sehingga lalu akhirnya membuat kita makin lama tidak menyukai orang lain itu. Karena itu maka ayat yang ketiga ini penting sekali. Kita dikatakan harus menganggap saudara kita lebih baik dari kita, lebih baik, lebih penting, lebih utama dari diri kita sendiri. Tentu saja ini tidak berarti bahwa orang lain pasti lebih baik dari kita dalam segala hal. Tentu tidak dalam segala hal. Tapi seringkali kita gagal karena kita menilai diri kita lebih baik atau lebih positif, dan kita menilai orang lain secara buruk. Nah, supaya terjadinya kesatuan semacam ini, maka bagaimana caranya kita bisa melihat orang lain lebih baik dari kita, lebih penting, lebih utama? Yang harus kita lakukan adalah menyoroti kejelekan diri sendiri. Dan kedua, menyoroti kebaikan atau kelebihan orang lain. Pada saat kita menyoroti diri kita bahwa kita ada kelemahan, ada kekurangan, ada kejelekan, lalu kita lihat yang kita soroti dari orang lain adalah kebaikannya, kelebihan orang itu, maka kita pasti akan melihat bahwa orang itu lebih baik dari saya.
Tapi kalau yang saya lihat ini hanya kebaikan saya, dan saya lihat ke sana adalah kejelekan orang lain, maka saya lihat orang lain jelek, lalu saya lihat baik saya, baik, maka saya akan merasa diri lebih baik dari orang lain. Nah, pada waktu saya merasa diri lebih baik dari orang lain, lebih utama, lebih penting dari orang lain, maka disitulah perpecahan terjadi dan kesatuan gereja itu sulit untuk terwujud. Tapi kalau saya menilai diri saya sendiri dan saya mendapati ternyata saya punya banyak kelemahan, ternyata saya punya banyak kekurangan, ternyata saya punya banyak hal yang negatif. Tapi begitu saya soroti kebaikan orang lain, positifnya orang punya sejumlah kebaikan, maka saya akan sadar diri bahwa orang lain lebih baik, lebih penting, atau lebih utama dari saya. Jikalau kita bisa melakukan ini, maka kesatuan gereja itu dapat tercipta. Tapi sebaliknya celakalah kalau yang kita soroti itu adalah selalu kebaikan kita dan kejelekan orang lain. Bahkan saudara-saudara, kalau kita hanya menyoroti kejelekan orang lain, maka kita bisa menjadi sombong karena merasa diri begitu baik, dan itulah yang merusak kesatuan di tengah-tengah jemaat. Bahkan ada orang-orang yang mempunyai apa yang disebut sebagai hypercritical. Itu adalah satu sikap yang terlalu kritis dan mencari-cari kesalahan orang lain, dan merasa senang kalau menemukan kesalahan orang lain. Nah, apa itu hypercritical? Saya mau berikan kutipan dari Martin Lloyd Jones. Dia mengatakan begini, sesuatu yang menonjol dari roh ini, maksudnya roh hypercritical itu adalah kecenderungan untuk menjadi terlalu kritis. Yang berarti bahwa dia menyenangi kritik demi kritik itu sendiri dan menikmatinya. Dia adalah orang yang mendekati segala sesuatu untuk mengkritik, sambil mengharapkan bahwa dia akan menemukan kesalahan-kesalahan. Kasih mengharapkan segala sesuatu, tapi roh ini mengharapkan yang terburuk. Dia mendapatkan kepuasan yang jahat dan membahayakan ketika menemukan kesalahan-kesalahan dan cacat-cacat pada orang lain. Nah, saudara, coba saudara pikirkan, apakah ketika saudara menemukan kesalahan atau cacat-cacat pada orang lain, apakah saudara senang? Suka mencari-cari kesalahan orang lain? Dan kalau menemukan kesalahan, begitu senang dan terlalu cepat mengkritik, itu namanya sikap hypercritical. Dan ini membawa keancaman bagi kesatuan gereja. Ya, saya lanjutkan dengan kata-kata Lloyd Jones. Jika kita pernah memiliki perasaan senang pada waktu kita menegur sesuatu yang tidak menyenangkan tentang orang lain, maka inilah roh yang salah itu. Jika kita cemburu atau iri hati pada seseorang dan tiba-tiba kita mendengar bahwa orang itu telah membuat kesalahan dan ternyata dalam diri kita langsung ada perasaan gembira, maka itulah roh itu. Nah, maka di sini kita bisa lihat bahayanya. Jikalau ada beberapa orang saja di dalam gereja kita mempunyai roh hypercritical semacam ini, maka sulit untuk mewujudkan kesatuan gereja. Karena itulah, maka sekian lama kalau saudara hanya melihat kebaikan diri sendiri dan menyoroti kejelekan orang lain, itu roh hypercritical. Kalau sekian lama seperti itu, maka kita perlu perhatikan nasihat Tuhan Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 3 sampai 5. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu, padahal ada balok di matamu? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok di matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu. Apa itu selumbar? Selumbar itu adalah kayu kecil. Makanya dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dibilang, mengapa kalian melihat secuil kayu dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak kalian perhatikan? Maka di sini belajar untuk melihat kepada diri sendiri kejelekannya dan melihat kebaikan orang lain, maka kita dapat membangun kesatuan. Seringkali kita lebih mudah untuk menilai atau melihat kejelekan orang lain daripada kebaikan orang lain, dan menilai kebaikan diri sendiri daripada kejelekan diri sendiri. Ada orang yang melihat ke bulan dengan teleskopnya, lalu dia teriak, ternyata di bulan ada naga. Ternyata di bulan ada naga. Semua orang datang dan mulai lihat,
lihat apakah betul di bulan ada naga. Setelah melihat ke sana, semua orang ketawa. Kenapa? Ternyata tidak ada naga di bulan. Rupanya hanya ada nyamuk yang melekat di lensa kameranya. Jadi dia melihat sesuatu yang terlalu wah, padahal dia tidak tahu bahwa justru kameranya yang kotor. Makanya ada orang bilang, jangan buru-buru salahkan jemuran orang lain yang kotor. Tapi periksa dulu kacamatamu, jangan sampai kacamatamu yang kotor. Karena itulah kita mari belajar untuk melihat kebaikan orang lain. Dan kejelekan diri sendiri disoroti dengan cara seperti itu. Maka kita bisa membangun kehidupan bersama yang bersatu. Daripada melihat jeleknya orang lain dan kebaikan diri sendiri. Dan merasa diri menjadi orang yang paling top di antara semua orang. Dan itu menghancurkan kesatuan gereja. Ini cara yang kedua. Lalu cara yang ketiga untuk membangun kesatuan di dalam gereja Tuhan itu adalah kita harus meneladani Kristus. Saudara-saudara, teladan apa dari Kristus? Mulai ayat 5 dan seterusnya Paulus bicara tentang Kristus. Seringkali dipergunakan untuk kajian-kajian kristologis dan itu benar. Tapi sebenarnya ayat ini terletak dalam konteks nasihat untuk kesatuan. Di ayat yang ke-5 sampai 6 Paulus bilang, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, dalam versi King James, Christ Jesus who being in the form of God. Terjemahan sebenarnya adalah Kristus Yesus yang ada dalam rupa Allah. Nah, kata-kata ada dalam rupa Allah, being in the form of God. Kata being ini atau ada itu bahasa Yunani adalah huparkon, yang artinya menggambarkan sesuatu yang hakiki dan tak bisa diubah. Dan Yesus Kristus ada dalam huparkon Allah. Kondisi yang tidak bisa berubah. Jadi maksudnya adalah bahwa Yesus itu dia adalah Allah dan dia tidak bisa diubah dengan cara bagaimanapun juga menjadi bukan Allah. Itu hakiki, huparkon. Itu sama seperti saya tanya saudara, bisakah saudara membuat rumahmu menjadi bukan rumahmu? Gampang, jual. Begitu jual, tadinya rumahmu sekarang menjadi bukan rumahmu. Bisakah kamu membuat HPmu menjadi bukan HPmu? Bisa. Tinggal buang aja di jalan, orang lain ngambil itu HP jadi milik orang lain. Bukan milikmu lagi. Tapi bisakah kamu membuat mamamu menjadi bukan mamamu? Mau diapain mamamu? Supaya menjadi bukan mamamu. Kau mau potong dia, yang kau potong itu mamamu. Mau kau pecat dia, yang kau pecat itu mamamu. Yang mau kamu tidak akui, tapi yang tidak kamu akui itu adalah mamamu. Itu kondisi yang paten tak bisa diubah. Itu huparkon. Yesus Kristus ada dalam huparkon Allah, berarti dia betul-betul Allah dan dia tidak bisa menjadi bukan Allah. Sekalipun dia jadi manusia, waktu dia jadi manusia, itu dia bukan kehilangan kealahannya. Tapi dia hanya mengambil kemanusiaan. Allahnya tetap. Tapi ketambahan manusia. Nah, karena itu saudara-saudara, lalu dikatakan bahwa Yesus seperti itu dalam rupa Allah itu, lalu di ayat yang ke-6, bagian B sampai 7, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, berarti Yesus tadi itu tinggi sekali. Punya hakikat Allah yang tak bisa menjadi atau stop jadi Allah. Tapi ternyata dia mau merendahkan diri. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia mengosongkan dirinya. Ya, dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan diri ini bukan berarti dia berhenti jadi Allah. Tidak. Mengosongkan diri ini artinya dia tetap sebagai Allah. Dia mempunyai seluruh sifat Allahnya. Tapi dia tidak mempergunakan sifat-sifat Allahnya itu demi memudahkan hidupnya. Tidak. Dia maha kuasa. Tetap maha kuasa selama dia ada di dunia. Tapi dia tidak mempergunakan kemahakuasaannya supaya hidupnya menjadi lebih enak. Dia maha hadir, tapi dia tidak mempergunakan kemahadirannya supaya membuat hidupnya menjadi lebih enak. Tidak. Dia tidak mempergunakan semuanya itu. Itulah yang disebut sebagai mengosongkan diri. Sebagai Allah dia maha hadir. Tapi dia tidak pakai sehingga dia akhirnya harus berlelah-lelah, capek untuk bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebagai Allah dia maha tahu, tapi dia mengesampingkan sifat itu sehingga dalam Matius 24 ayat 36 bilang,
tentang hari dan saat itu dia tidak tahu. Sebagai Allah dia maha besar. Tapi dia mengesampingkan itu dan dia berkata, Bapa lebih besar dari aku. Dan sebagai Allah, ya, dia adalah Allah sendiri. Tapi dia mengesampingkan itu dan dia memanggil Bapa dengan sebutan Allahku, Allahku. Mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, dengan kata lain, Yesus tetap Allah. Tapi dia merendahkan diri dengan cara apa? Mengosongkan dirinya. Mengosongkan diri artinya apa? Tidak mempergunakan hak-haknya dan tidak mempergunakan semua sifat untuk membuat hidupnya lebih mudah. Saudara coba pikirkan, lebih menderita mana? Saudara tidak bisa melakukan sesuatu atau bisa melakukan sesuatu tapi tidak boleh. Saudara tahu-tahu dipukul orang. Ya. Mana lebih menderita? Saudara dipukul orang dan tidak bisa membalas, ya, atau saudara dipukul orang bisa membalas tapi tidak boleh balas. Saya kira yang kedua lebih menderita. Dan Yesus itu mengalami semua itu. Waktu dia bilang, jikalau engkau anak Allah turun dari salib, selamatkan dirimu dan selamatkanlah kami. Dia bisa lakukan itu, tapi dia tidak boleh. Ya, dia tidak mau melakukan hal itu. Itu penderitaannya menjadi lebih besar. Nah, berarti kita bisa lihat bahwa di sini Yesus itu begitu tinggi, tapi dia merendahkan dirinya bahkan serendah-rendahnya. Di dalam ayat 8, dalam keadaan sebagai manusia, dia merendahkan dirinya taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah, nanti setelah itu baru di ayat 9 sampai ayat 11 dikatakan Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa kesatuan itu bisa terjadi kalau kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Apa pikiran perasaannya? Walaupun dia tinggi, tapi dia tidak mau menganggap kedudukannya yang tinggi itu, tapi dia merendahkan diri. Bahkan taat sampai mati. Kalau begitu, dengan belajar dari Kristus, kita bisa belajar merendahkan diri. Kalau kita belajar merendahkan diri, maka kesatuan itu terjadi. Kenapa gereja seringkali geger? Kenapa terjadi perseteruan? Kenapa terjadi pertikaian di dalam banyak gereja? Kenapa? Karena orang sukar untuk merendahkan diri seperti Kristus. Merendahkan diri itu memang sulit. Tapi itu bukan sesuatu yang mustahil karena Kristus sudah memberikan teladannya. Saudara-saudara, saya mempunyai sebuah cerita. Satu kali saudara saya itu diminta untuk mencari sebuah tempat pelayanan. Mencari sebuah tempat pelayanan. Nah, ini oleh teman saya yang orang dari luar NTT. Ya. Nah, teman saya orang Sulawesi, dia punya kenalan dari Surabaya, dari satu gereja tertentu. Nah, ini gereja dari Surabaya katanya mau pergi bermisi di desa-desa di NTT. Nah, lalu mereka menghubungi temannya yang orang Sulawesi itu. Tapi orang Sulawesi ini karena tidak terlalu tahu daerah di sini, lalu minta tolong saya. Minta tolong saya, lalu akhirnya saya mencarikan tempatnya. Lalu saya dapat tempatnya dan siap. Mereka tiba, lalu saya menemani untuk mereka pergi ke sana. Tapi rombongan gereja dari Surabaya ini, itu tidak kenal saya. Mereka hanya kenal teman mereka dari Sulawesi ini. Tapi karena saya cari tempat, saya turut terlibat di dalam pelayanan ini. Nah, pada waktu ini karena mau ke desa harus naik kapal, saya pakaian santai saja. Dan saudara-saudara, mereka pakai pakaian bagus semua. Pada waktu mau naik kapal, nah rupanya mereka melihat saya di situ. Mereka mungkin pikir ini ada orang bantu-bantu lalu diperintahkan, tolong angkat aqua itu. Akhirnya saya angkat aqua, naikkan kapal. Lalu mereka tuh angkat tas lagi, lalu saya juga angkat tas mereka. Sambil jalan itu mereka kasih tas mereka semua saya bawa betul-betul, saya diperintah. Sampai di atas kapal, ya mereka semua keluarkan soft drink, bagi-bagi, semua dapat minum, hanya saya tidak dapat. Bagi-bagi makan, semua makan, saya tidak. Lalu saudara-saudara sampai di pelabuhan seberang, mereka semua turun dari kapal, saya yang diperintahkan untuk angkut barang-barang mereka. Tapi anehnya, waktu makan tidak ada satu orang pun minta tegur saya untuk makan. Sampai di medan pelayanan saudara, mereka tetap merasa saya ini adalah orang yang mengikuti rombongan itu untuk bantu-bantu. Mereka waktu mandinya harus timba air di sumur. Jadi sayalah yang disuruh untuk timba air dari sumur. Dan waktu itu saya rasanya saudara-saudara sudah marah sekali. Ya saya ini bukan pembantu, saya ini bukan pesuruh. Kenapa saya diperlakukan seperti ini?
Saya panggil teman saya yang Sulawesi itu. Saya bilang, kamu harus jelaskan saya siapa. Ya, jelaskan saya siapa supaya mereka tahu. Akhirnya teman Sulawesi itu panggil dan jelaskan bahwa ini Pak Pendeta Esra, ini adalah seorang pendeta di Kota Kupang, dia adalah seorang pengkhotbah, dia seorang pembicara seminar, dia seorang dosen teologi, dia seorang penulis. Pada waktu diomong seperti itu, mereka kaget siapa saya, dalam hati saya senang, tuh dengar tuh saya siapa. Nah, tapi saudara, pada saat itu saya rasa, aduh, saya belum bisa merendahkan diri. Ternyata merendahkan diri tidak mudah. Melakukan seperti yang Yesus lakukan, yaitu bahwa dia adalah Allah, berada dalam rupa Allah. Tapi mau merendahkan diri bahkan taat sampai mati, itu tidak mudah. Tapi kalau kita bisa melakukan itu membawa kesatuan bagi gereja. Di sini kita bisa lihat mengapa Paulus mencantumkan pernyataan-pernyataan kristologi di dalam Filipi pasal 2 itu. Konteksnya di dalam nasihat supaya terjadi kesatuan. Kalau begitu maka dengan belajar dari teladan Kristus yang merendahkan diri, kita bisa menjaga kesatuan gereja satu sama lain. Karena itu saudara-saudara, maka di sini kita lihat Paulus menasihati supaya gereja Filipi, gereja yang bagus, tapi mengalami masalah dalam perpecahan gereja, tidak ada kesatuan. Dan nasihatnya adalah supaya bisa satu. Pertama, harus mencari kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri. Kedua, menganggap orang lain lebih baik daripada diri sendiri. Dan yang ketiga, belajar dari teladan Kristus yang merendahkan diri. Kalau saudara-saudara semua melakukan hal ini, kalau saudara-saudara semua mau menjaga kesatuan gereja, maka saudara harus melakukan hal ini. Semua saudara yang ada di sini harus mencari kepentingan orang lain. Saudara-saudara seiman lebih dulu daripada kepentingan diri sendiri. Selain itu, menganggap yang lain lebih baik, lebih penting dari diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara menyoroti kekurangan dan kejelekan kita sambil menyoroti kelebihan dan positif dari orang lain. Dan belajar merendahkan diri seperti Kristus. Kalau kita bisa lakukan itu, maka kita betul-betul dapat menjaga kesatuan gereja kita. Marilah kita lakukan dan tetap bersatu untuk melayani Tuhan. Selamat ulang tahun buat GKT 3 PPI Araya Malang yang ke-22. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan kepada kami. Betapa pentingnya kami menjaga kesatuan gereja. Kami sadar di gereja yang bagus seperti Filipi pun ada perpecahan. Dan kami mau berdoa Tuhan di ulang tahun GKT Araya Malang yang ke-22 ini. Firman ini datang pada mereka supaya mereka menjaga kesatuan di antara mereka. Tolong mereka semua untuk tidak mencari kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain. Ajar mereka untuk menilai seorang atau orang lain jauh lebih baik, lebih penting, lebih utama dari diri mereka sendiri. Dan ajar mereka belajar merendahkan diri seperti Kristus. Sehingga dengan demikian kesatuan gereja ini boleh tercipta. Kami berdoa supaya dengan kesatuan yang Tuhan berikan pada gereja ini, mereka dapat berfungsi dengan baik dan melayani Tuhan lebih baik, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun, tetap bersatu. 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 Selamat ulang tahun, tetap bersatu.
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan daripada Allah Roh Kudus, menyertai saudara semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. 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 Kebaktian selesai. Selamat hari Minggu.